Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami. Kami adalah kelompok 1 Bahasa 3 PPG Prajabatan Universitas Yahkuala. Kali ini kami ingin mempresentasikan topik 1 Filosofi Pendidikan Indonesia pada bab ruang kolaborasi. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada kali ini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa praktik pendidikan yang membelenggu kemerdekaan peserta didik, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan Indonesia? Kemudian pertanyaan kedua, adakah model pendidikan saat ini yang dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik? Kemudian yang ketiga, apa yang kami tawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepas belenggu dari peserta didik? Oke. Jadi yang pertama ada praktik yang membelenggu sebelum dan sesudah kemerdekaan. Kemudian yang kedua adalah model saat ini yang dapat melepas belenggu-belenggu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah apa yang kami tawarkan atau apa yang kami berikan. Oke. Nah, berikut adalah model pendidikan yang membelenggu kemerdekaan atau kebebasan dari peserta didik. Yang pertama adalah sebelum kemerdekaan. Kemudian yang kedua sesudah kemerdekaan. Nah, sebelum kemerdekaan bagaimana hal-hal yang membelenggu kemerdekaan dari peserta didik dalam mendapatkan pendidikan? Nah, yang pertama adalah tidak adanya akses pada pendidikan. Kita tahu pada zaman penjajahan hanya beberapa saja orang yang mendapatkan pendidikan atau bahkan tidak ada pendidikan sama sekali di beberapa daerah. Nah, hal ini juga membelenggu kesempatan dari peserta didik untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah fokus sebagai pekerja. Nah, sudah tidak asing lagi bahwa tujuan dari penjajah itu sendiri adalah memperkerjakan orang di tempat itu. Jadi rakyat orang Jepang, orang Belanda menggunakan rakyat Indonesia sebagai pekerja, bukan sebagai pendidik. Jadi kalau diberikan pendidikan justru untuk dijadikan pekerja. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hanya kalangan tertentu yang mendapatkan pendidikan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di awal, hanya kalangan tertentu yang mendapatkan pendidikan dalam artian orang-orang yang dianggap penting bagi penjajah. Nah, mereka diberikan pendidikan, kemudian dari situ mereka akan digunakan ya untuk kepentingan penjajah itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah tidak adanya akses terhadap informasi. Nah, informasi yang beredar atau informasi yang bisa didapatkan hanya terbatas, sifatnya terbatas. Nah, dalam artian tidak semuanya bisa mendapatkan, dan jika informasi yang didapatkan itu adalah informasi yang sudah disaring oleh penjajah. Jadi informasi yang kita dapatkan adalah informasi yang ingin diberikan oleh penjajah, bukan informasi yang kita butuhkan. Oke, kemudian kita berangkat ke yang sesudah kemerdekaan. Yang pertama adalah akses pendidikan belum merata. Nah, mungkin kita sudah bisa merasakan ya, atau sebagian dari sekolah-sekolah yang tidak terdapat kurangnya pendidikan ya. Jadi ada pendidikan yang di satu daerah itu yang sangat maju dan ada satu daerah yang tidak begitu maju. Nah, itu bisa kita rasakan di daerah-daerah terpencil ya. Atau bahkan di daerah kota sendiri ada kesenjangan itu ya. Kemudian yang kedua, metode belajar yang tidak inovatif. Nah, sering sekali ya
metode-metode yang digunakan saat ini adalah metode yang sudah digunakan bertahun-tahun yang lalu. Nah, mungkin ada sebagian dari siswa yang menganggap bahwa itu bukanlah metode yang layak atau metode yang bisa meningkatkan minat atau bahkan semangat dari siswa itu sendiri. Nah, mereka sudah belajar berjam-jam, berhari-hari. Jadi, sudah saatnya kita menggunakan metode yang bisa membuat mereka bersemangat. Kemudian mahalnya biaya pendidikan. Nah, walaupun ada sebagian dari sekolah yang gratis, tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa ada biaya sekolah yang mahal, masih mahal dan susah untuk diakses. Kemudian yang terakhir, standar sekolah yang tidak sama. Nah, ini kurang lebih hampir sama dengan yang pertama, ya. Tidak samanya standar, ya. Jadi standar sekolah di katakanlah di Sumatera, kita bisa melihat lulusan dari sekolah di Sumatera. Kemudian kita lihat dari Pulau Jawa. Nah, itu terjadi begitu banyak kesenjangan, ya, standar sekolahnya. Saya melihat selama PPL, ya, di SMP 1 Baitul Salam. Nah, di sini standarnya bisa saya katakan sangat jauh berbeda dengan standar sekolah di Banda Aceh. Jadi ini yang membelenggu kemerdekaan dari peserta didik itu sendiri. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu mengenai model pendidikan saat ini. Nah, bagaimana model pendidikan saat ini? Yang pertama sekali yang harus kita akui adalah pemerintah telah berupaya menggratiskan pendidikan. Nah, hingga pendidikan menengah atas, nah itu secara nasional, ya, itu gratis. Ya, walaupun ada sekolah-sekolah yang meminta dana pembangunan, dana segala macam. Nah, ini pemerintah sudah berupaya tidak, ya, tapi mungkin sekolah sendiri ada sekolah yang masih meminta. Kemudian yang kedua adalah sebagian sekolah sudah menerapkan model belajar yang terkini. Nah, ini adalah sekolah-sekolah yang memiliki guru-guru yang sangat kompeten, ya, berkompetensi, ya, karena mereka sudah menerapkan model pembelajaran yang terkini sehingga murid-murid dapat mendapatkan pendidikan yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah guru telah mencoba metode belajar yang menarik. Nah, seperti apa metode belajar yang menarik? Nah, itu seperti bermain peran atau bahkan saling berkomunikasi. Nah, kalau dalam belajar bahasa Inggris atau bahasa pada umumnya, komunikasi adalah salah satu hal yang sangat penting. Nah, bagaimana cara mempelajarinya? Tidak mungkin kita undang orang dari luar negeri untuk berbicara dengan siswa kita, tidak. Tapi percakapan sehari-hari itu bisa juga kita tampilkan atau kita contohkan kepada siswa atau peserta didik. Dari situ peserta didik bisa menyaksikan langsung bagaimana percakapan dalam bahasa Inggris itu terjadi. Kemudian yang terakhir adalah siswa dapat memperoleh informasi secara bebas. Nah, saat ini akses dari informasi itu tidak ada lagi filter, tidak ada lagi penyaringan. Siswa bisa mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia secara singkat, secara cepat. Ini ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, guru berperan penting dalam melakukan proses atau melakukan kendali, ya, terhadap informasi yang didapat oleh siswa. Oke. Nah, setelah menyaksikan hal yang membelenggu siswa, baik setelah maupun sebelum kemerdekaan, kemudian model pendidikan saat ini, kami menawarkan beberapa hal yang menurut kami bisa dijadikan sebagai atau membantu proses pembelajaran yang dapat memerdekakan peserta didik. Nah, yang pertama adalah menempatkan guru sesuai dengan tingkat kemampuannya. Nah, sebelum guru-guru ditempatkan, pemerintah dapat menguji kompetensi dari guru tersebut. Nah, kemudian tempatkan guru tersebut sesuai dengan kemampuannya. Karena kenapa? Akan sangat disayangkan jika guru yang tidak sesuai dengan kemampuannya ditempatkan di sekolah yang melebihi dari kemampuannya. Nah, ini
ditakutkan akan membuat sekolah tersebut mundur atau siswa di sekolah tersebut tidak mendapatkan yang terbaik. Ya, itu yang harus dihindari ya. Kemudian yang kedua adalah memberi peserta didik kesempatan bersekolah di tempat lain. Nah, bagaimana ini? Maksudnya adalah kalau di program-program yang saat ini ya, ada yang namanya pertukaran pelajar. Nah, ini mungkin agak sedikit luas, tapi tidak ada salahnya peserta didik di sekolah A diberikan kesempatan untuk bersekolah di sekolah B untuk melihat bagaimana perbedaan atau melihat mengobservasi persamaan dari yang mereka dapatkan di sekolah asal dan di sekolah tujuan. Nah, dari sini mereka mendapatkan, oh ini sekolah saya seperti ini, oh sekolah mereka seperti ini. Nah, dari situ mereka mendapatkan wawasan atau terbukanya pikiran mereka. Ya. Dan yang mana hal ini sudah saya alami sebelumnya ya. Tapi saya tidak melihat melihat progres ini atau melihat program ini dijalankan di sekolah-sekolah saat ini ya. Oke, kemudian kami juga menawarkan guru mengakomodasi informasi yang didapat peserta didik. Nah, informasi yang didapatkan tidak serta-merta diambil. Nah, siswa atau guru mengajarkan siswa bagaimana caranya menyaring informasi. Nah, karena kita tidak bisa pungkiri karena terbebasnya informasi yang didapat oleh siswa, maka akan ada informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya. Dan jika ada sumber yang jelas, maka berikan siswa atau ajari siswa atau peserta didik bagaimana cara mengakui bahwa informasi yang didapat itu adalah benar. Nah, dengan cara apa? Mengutip, ya, tidak plagiat dari informasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mengutamakan peserta didik. Nah, ini tujuan dari pendidikan sendiri adalah mencerdaskan generasi penerus kita. Nah, otomatis metode pendidikan, model pendidikan, kurikulum, semuanya itu harus mengutamakan peserta didik. Karena kenapa? Target dari pendidikan itu sendiri adalah peserta didik. Jadi, kita harus menggunakan atau kita harus berlandaskan dari peserta didik itu sendiri. Utamakan mereka dalam mencari materi, menentukan kurikulum, dan sebagainya. Oke, itu saja model pendidikan menurut kami yang dapat memerdekakan peserta didik. Nah, berikut adalah sumber-sumber yang kami adaptasikan ke dalam makalah atau ke dalam presentasi kami. Oke, baiklah, demikian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jika ada kritikan mohon diberikan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya.